Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, untuk kita renungkan bersama-sama dan kita hidupi dan kita imani, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 135 ayat 5. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah tiba hari ini pada hari yang ke-20 di bulan Januari 2023 ini. Semakin kita merenungkan Bapak Ibu bahwasanya adakah di antara Bapak Ibu, saudara-saudariku yang tiba dan terus merenungkan bahwasanya Allah kita itu adalah Allah yang sangat besar? Apa yang dimaksud Inang? Apa yang dimaksud kira-kira dengan Allah yang maha besar? Mari kita melihat sekeliling kita, melihat dunia ini, melihat tata surya ini, melihat seluruh kehidupan kita ini. Siapa yang menjadikannya? Siapa yang pengendali? Siapa yang mencipta untuk itu semua? Siapa yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu? Siapa yang hadir di masa lalu, masa kini, dan masa depan kita? Dia adalah Allah. Itu letak daripada kemahakuasaan dan kebesaran Allah. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bebas berkarya untuk kita. Dia Allah kita yang sungguh luar biasa. Maka jikalau kita mengingat bagaimana peristiwa dalam perjanjian lama, bagaimana Allah menaklukkan sang raja Firaun yang disegani oleh dunia, yang semua bangsa tunduk kepadanya. Tetapi Allah mengalahkannya. Allah menundukkan Firaun dan membawa pulang bangsanya. Yang tidak diperhitungkan raja Firaun, tetapi diangkat oleh Tuhan menjadi bangsa yang besar. Itulah kebesaran Allah kita. Dia setia kepada janjinya. Dia menepati janjinya dan dia menundukkan orang-orang yang mengatakan dirinya berkuasa di dunia ini. Tidak ada Allah atau ilah apapun di dunia ini yang lebih besar daripada Allah kita, Bapak Ibu. Hal yang sangat luar biasa juga, bagaimana kita mengetahui dunia ini dapat dicipta. Dia adalah yang menjadikannya. Dia yang membuat semua hal bertekuk lutut di hadapan Dia. Itulah merupakan kebesaran Allah kita yang besar, yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Maka jikalau kita memiliki Allah yang sungguh luar biasa, sebagaimana kesaksian daripada pemazmur ini, dia katakan dengan kesaksian imannya, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Maka pemazmur saat ini mengajak kita, Bapak Ibu, kita tiba pada iman yang sungguh luar biasa. Maka jikalau saat ini kita diperhadapkan dengan persoalan dan pergumulan yang menurut kita sangat besar, hampir menghimpit kita, membebani kita, entah apapun itu sekarang, entah masalah ekonomi, anak-anak, atau bahkan pekerjaan, rutinitas, atau keluarga, saudara, apapun itu yang terkadang membebani kita. Selalu saya katakan dalam setiap renungan harian ketika berbicara dengan Allah yang besar, katakan, masalahku tidak lebih besar daripada Allahku. Allahku lebih besar daripada masalahku. Maka jikalau saat ini kita terus mengatakan Allahku pasti menolong aku, menopang aku, membimbing aku, mengajari aku, memberikan aku hikmat kebijaksanaan apa yang harus saya lakukan, Dia akan menolong saya. Dia adalah Allahku yang menopang kehidupanku. Maka hati kita akan merasakan kelegaan. Hati kita akan mendapatkan damai sejahtera. Maka jangan ada di antara kita yang tiba pada kesimpulan, sudahlah hidup ini begini-begini saja. Sudahlah, tidak ada lagi yang bisa diharapkan.
Maka saat ini Bapak Ibu, ketika kita semakin mendalami, memahami Allah yang sungguh luar biasa, akan menjauhkan kita dari keputusasaan. Tetapi kita akan terus bersemangat mencipta karya-karya yang lebih baik lagi, dan juga kita akan menularkan hal-hal yang positif kepada orang lain, memiliki aura yang positif, dukungan kepada sesama kita untuk dia dapat bangkit. Jikalau saat ini pekerjaan kita sedang mandek, atau kita sedang baru di PHK, atau sedang mencari pekerjaan dan lain sebagainya, minta hikmat daripada Tuhan. Entah Tuhan sedang menempamu menjadi wira swasta yang berhasil, minta hikmat daripada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, selebihnya Tuhan akan melakukan pekerjaannya dengan memberkati. Hal-hal yang dilakukan, iman itu harus dikerjakan. Pekerjaan itu harus dilakukan dengan iman. Maka saat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, terus lanjutkan kehidupanmu. Dengan yakin dan percaya, katakan, Allahku lebih besar daripada masalahku. Hidupku ditopang dan dituntun oleh Tuhan. Aku punya Allah yang besar, aku punya Allah yang terus memelihara kehidupanku. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang meneguhkan hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu Tuhan yang mengangkat semangat kami, menguatkan kami menjalani kehidupan ini. Engkau tolong Tuhan orang-orang yang sedang di dalam pergumulan hebat, orang-orang yang sedang mencari jati dirinya, orang-orang yang sedang hampir di dalam putus asa. Tetapi dengan firman-Mu Tuhan, Engkau akan menolong, menopang mereka. Apapun Tuhan yang menjadi persoalan dan pergumulan setiap umat-Mu ini, Tuhan kiranya menolong dan menopang mereka. Biarlah kami terus dapat melakukan kebaikan dan Engkau yang memelihara kehidupan kami. Kami akan melakukan pekerjaan kami Tuhan dengan mengandalkan kuat kuasa-Mu. Apapun pekerjaan yang tidak berlawanan di hadapan-Mu, pasti Tuhan akan berkati menjadi jalan kehidupan dan sukacita kepada seluruh jemaat-Mu ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.